Saudara-saudara kekasih Kristus, di PA kita ini senantiasa akan berlanjut. Untuk itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri. Kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita ambil dari kitab Matius pasal 16 ayat 24 sampai 27 yang akan khusus kita baca pada ayat yang ke-25 yang demikian firman Tuhan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudari milik Tuhan Yesus Kristus, Salam, damai sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita semua. Tema PA kita hari ini adalah hidup bertanggung jawab sendiri-sendiri kepada Tuhan. Dalam istilah di masyarakat ada istilah ungkapan yaitu swarga nunut neraka katut. Kehidupan seorang istri tergantung dari mana ia mengikuti suaminya, langkahnya kepada suaminya. Kalau suaminya itu menjadi orang yang taat kepada Tuhan, maka ia akan mendapatkan surga. Demikian juga kalau seorang istri itu mendapatkan suami yang tidak taat kepada Tuhan, maka dia akan bisa ke neraka. Nah, kekasih Kristus, apakah di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, apakah juga seperti itu? Nah, mari kita bersama-sama membahas hal itu dari kacamata firman Tuhan. Dari ayat yang kita baca tadi, yaitu bahwa di dalam Matius pasal 25, ayat tersebut mengatakan siapa saja yang mau mengikut Yesus, mau mengikut Tuhan Yesus untuk menyelamatkan nyawanya, berarti seorang harus mempertanyakan kehidupannya itu kepada Tuhan. Nah, untuk menyelamatkan nyawanya, kenapa yang kita tanya itu nyawanya? Karena nyawa itu tidak bisa mati. Nyawa itu tidak bisa diganti dengan badan. Ketika badan itu mati, maka nyawa akan tetap hidup. Karena itu kehidupan kekal atau di surga atau mati kekal dihukum di neraka oleh Tuhan tergantung kepada pribadi masing-masing. Tidak ada seperti pandangan masyarakat bahwa seorang istri itu tergantung dari suaminya, bagaimana mereka akan hidup nanti di dalam hidup kekekalan atau dalam hukuman Tuhan di dalam neraka. Kenapa disebut seperti itu? Harga nyawa satu orang itu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa sama dengan harta seluruh dunia. Jadi arti kata menyelamatkan nyawanya berarti mau nyawanya kekal dengan Tuhan Yesus Kristus, tidak dihukum di neraka. Dengan demikian, maka caranya harus ikut Yesus, yaitu dengan cara menyangkal diri, artinya melawan kemauan diri sendiri, melawan emosi diri sendiri, dan semua yang melawan Tuhan harus dibuang. Memikul salib artinya bertanggung jawab atas beban hidup karena dosa sendiri-sendiri, dan mencari keselamatan dalam Yesus adalah pilihan sendiri. Artinya kita selamat dan kita tidak tergantung sama sekali oleh orang lain, tapi merupakan tanggung jawab kita sendiri. Karena itu kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau hidup ini badan dan nyawa kita masih ngotot atau keras mau mempertahankan hidup kita dengan kekuatan kita di luar Tuhan, di luar Tuhan Yesus, misalnya dengan ilmu hitam atau ilmu putih dan lain-lain,
kita akan tetap kehilangan nyawa kita, atau kita akan suatu saat kita akan mati. Karena itu kita tidak bisa mempertahankan nyawa kita dengan cara mempertahankan diri kita sendiri. Demikian juga bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan kekayaan, kehormatan yang kita punyai, dan kita tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Semua itu justru akan menjadikan nyawa kita hilang, dalam pengertian kita akan mendapatkan hukuman dengan Tuhan, atau dihukum di dalam neraka bersama dengan iblis. Hal ini bisa kita lihat di dalam Matius 25 ayat 41. Jadi Tuhan tidak mempersiapkan manusia itu untuk dihukum, itu tidak. Tapi kalau kita hidup menentang Tuhan Yesus, pasti suatu saat akan mengalaminya bersama dengan iblis di dalam penderitaan. Tapi kalau kita mau menyerahkan badan dan nyawa kita kepada Kristus, artinya seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan, kita akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus di surga abadi. Kita bisa membaca sendiri di dalam Matius 10 ayat 28. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kekasih Tuhan Yesus Kristus, untuk menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, supaya kehidupan kita justru mendapatkan nyawa kita. Artinya nyawa kita yang tidak akan mati, tapi bersama dengan Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kalau kita tidak mau menyerahkan nyawa kita dengan didasari oleh kekayaan, ilmu hitam, atau apapun, dengan mempertahankan diri, justru kita akan kehilangan nyawa kita. Artinya kita akan dihukum oleh Tuhan di dalam neraka bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Maka kekasih Tuhan, marilah kita kembali bertanya dan merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita dalam 3 cara bertanya. Sudahkah kita mengajar kepada anak kita bahwa kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita ini kepada Tuhan sendiri-sendiri? Kedua, masihkah ada di antara kita para istri punya pendapat swarga nunut naraka katut? 3, beranikah saudara-saudara melawan diri kita sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, agar hidup kita semakin memuliakan Tuhan? Demikian saudara-saudara sekalian, PA hari ini. Hal ini kiranya menjadikan kita semakin sungguh-sungguh di dalam ikut Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.